Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pada bertemu kembali pada kesempatan hari ini, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk melanjutkan materi sebelumnya, di mana di awal kita sudah mempelajari tentang alat bantu verifikasi. Kemudian ciri-ciri kartu kredit, baik asli maupun palsu, baik yang berlogo foto maupun yang tidak ada fotonya. Nah, kita pada kesempatan ini langsung saja kita akan mempelajari tentang bagaimana kita melakukan verifikasi kartu kredit dengan menggunakan mesin EDC. Apa itu EDC? EDC itu adalah Electronic Data Capture yang kebetulan tipenya yang kita ambil contohnya adalah OMN 3750 Omni 3750 ya, maaf, seperti yang dilakukan pada Bank BCA Cards ya. Cara pengoperasiannya adalah sebagai berikut. Di sini untuk cara pengoperasian verifikasi kartu kredit itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah untuk cara transaksi atau sell, kemudian yang kedua adalah cara pembatalan, dan yang ketiga adalah cara untuk melakukan settlement atau penutupan. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana kita melakukan sell atau transaksi. Untuk transaksi dengan menggunakan kartu kredit, langkah yang pertama adalah kita harus melakukan swipe kartu di mesin EDC, sehingga nanti di layar EDC akan tampil nomor kartu, kemudian tekan yes. Khusus untuk kartu BCA Card atau Visa dan Master BCA, tekan nomor, tekan nomornya. Kemudian untuk tanda X adalah untuk kartu bank yang lain. Yang kedua, masukkan amount, lalu enter. Amount itu adalah nilai nominal jumlah transaksi, jumlah uang yang harus dibayar. Itu kita masukkan, kemudian enter. Maka mesin EDC akan melakukan kegiatan dialing, proses, dan approval. Printer akan mencetak transaksi dan struk keluar satu lembar. Lantas yang ketiga adalah untuk mencetak lembar berikutnya, tekan sembarang tombol. Nah, itu adalah langkah-langkah kita melakukan verifikasi kartu kredit untuk kegiatan transaksi atau sell. Sedangkan untuk kartu debit, itu langkahnya hampir sama. Yang pertama sama, swipe kartu di mesin EDC, di layar EDC akan tampil nomor kartu, kemudian tekan yes, maka mesin akan melakukan dialing atau log on proses, kemudian amount. Yang kedua, masukkan amount lalu enter. Masukkan amount artinya sama, nilai nominal uang yang ditransaksikan, kemudian lalu enter. Yang ketiga, minta card holder, masukkan PIN, lalu enter. Maka EDC akan dialing, melakukan proses, approval, printer akan mencetak transaksi dan keluar satu lembar. Untuk mencetak lembar berikutnya sama, tinggal tekan sembarang tombol. Kemudian verifikasi yang kedua adalah melakukan kegiatan void atau pembatalan transaksi. Untuk kartu kredit, pertama adalah tekan batch menu atau F3. Pilih void atau F3. Yang kedua, masukkan password, kemudian lalu enter. Ya. Yang ketiga, masukkan trace number transaksi yang akan dibatalkan, lalu lakukan enter, maka mesin EDC akan melakukan dialing, kemudian diproses, dan melakukan approval atau persetujuan, hingga printer akan mencetak transaksi dan struk akan keluar satu lembar. Dan untuk yang terakhir, mencetak lembar berikutnya, tinggal tekan sembarang tombol. Untuk kartu debit, sama langkahnya adalah tekan base menu atau F3, pilih void untuk F3. Masukkan password, kemudian enter. Yang ketiga, masukkan trace number transaksi yang akan dibatalkan, lalu enter. Minta card holder, maaf, minta card holder masukkan PIN. Artinya di sini
pelanggan atau nasabah untuk masukkan PIN, kemudian enter, maka mesin EDC akan dialing, proses, kemudian mendapat persetujuan, yaitu printer akan mencetak transaksi dan struk akan keluar satu lembar. Dan sama untuk langkah terakhir untuk mencetak lembar berikutnya dengan tekan sembarang tombol. Yang terakhir atau kegiatan verifikasi yang terakhir, yang ketiga adalah melakukan settlement atau penutupan transaksi. Jadi kegiatan penutupan transaksi kalau di dalam mesin pembayaran tunai, mesin POS atau mesin cash register sering disebut dengan end of day. Ini caranya adalah tekan settlement, masukkan password lalu enter. Maka EDC akan dialing, proses, approval, printer akan mencetak transaksi dan struk akan keluar satu lembar. Nah, itu adalah 3 cara yang berbeda antara cara pertama adalah untuk sell atau transaksi, kemudian yang kedua adalah untuk pembatalan, dan yang ketiga adalah untuk penutupan transaksi. Lantas berikutnya bagaimana ketika kita ingin mencetak atau punya duplikat transaksi yang terakhir? Caranya sangat mudah, hanya 2 langkah. Tekan enter, masukkan angka 73, lalu enter. Nah, di sini ada beberapa pesan message ataupun pesan-pesan yang biasa muncul pada mesin EDC. Yang pertama adalah approved, artinya transaksi itu sukses atau berhasil. Kemudian declined atau do not honors, artinya transaksi itu ditolak. Dan please try against XX, artinya gangguan komunikasi atau harus lakukan swipe ulang. Kemudian call help XX, hubungi BCA ataupun bank yang lain sesuai dengan kartu kredit yang dipakai. Kemudian please call, hubungi BCA kalau memang ini menggunakan kartu kredit BCA ya. Kemudian cards error, magnetic kartu rusak atau harus lakukan swipe ulang. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas apa sih manfaat kartu kredit bagi produsen. Tentunya kartu kredit itu memiliki manfaat atau kegunaan bagi produsen. Yang pertama adalah kenyamanan di dalam melakukan kegiatan bisnis atau usaha. Karena si pengusaha itu tidak ribet harus membawa uang dalam jumlah banyak kalau untuk melakukan kegiatan transaksi. Cukup dengan hanya satu kartu saja. Kemudian dijuluki pengusaha yang fair dan jujur. Apa sih sebenarnya? Kenapa dikatakan dijuluki pengusaha yang fair dan jujur? Karena setiap kegiatan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mesin EDC, semua data akan terekam dengan valid, ya, sehingga dikatakan fair dan jujur. Jadi setiap pembelian, setiap transaksi yang dikeluarkan ya, oleh seseorang, dalam hal ini misalnya pengusaha, itu akan terdetek, akan ada report atau laporannya. Kemudian keamanan aset, ya. Jadi ini salah satunya adalah manfaat daripada kartu kredit bagi produsen. Kemudian efisien, artinya kita tidak perlu antri, kemudian tidak perlu berlama-lama harus menghitung uang. Ya, tapi perbandingannya kalau kita menggunakan uang tunai, biasanya uang tunai itu akan dihitung terlebih dahulu. Tapi kalau dengan menggunakan mesin kartu kredit itu jauh akan lebih efisien karena cepat prosesnya. Kemudian terhindar dari risiko uang palsu, ya, karena sistemnya ini adalah sudah sistem elektronik, digitalisasi, jadi ini kita terhindar dari uang palsu. Kemudian meningkatkan omset penjualan. Kenapa dikatakan dapat meningkatkan omset penjualan? Ini adalah pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita. Jadi dengan menggunakan kartu kredit itu juga adalah bisa meningkatkan omset penjualan karena bisa dijadikan sebagai salah satu bagian daripada promosi, ya. Jadi karena memudahkan dalam kegiatan aktivitas bisnis atau pelayanan, sehingga omset penjualan juga bisa mengalami peningkatan. Kemudian yang selanjutnya adalah prestis, gengsi. Jadi orang yang bertransaksi atau kartu kredit bagi produsen sendiri itu punya gengsi, punya prestis tersendiri bagi si pemegang kartu. Kemudian jangkauan pasar global, artinya kemudahan kita menggunakan kartu kredit itu bisa melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja.
Kemudian manfaat kartu kredit bagi konsumen. Yang pertama adalah kenyamanan dalam bertransaksi atau berbelanja. Karena tidak harus ribet bawa uang tunai dalam jumlah banyak yang berisiko untuk terjadinya perampokan atau pencurian. Yang kedua adalah eh, keamanan dalam berpergian. Seseorang yang membawa uang dalam jumlah banyak berisiko tinggi. Uang berisiko hilang di perjalanan, dicuri orang, atau kena penjamretan, dan sebagainya. Tapi ketika kita menggunakan kartu kredit, tentunya kita aman dalam berpergian. Kemudian efisiensi sama, jadi kita tidak perlu berlama-lama dalam melakukan kegiatan transaksi, cukup hanya menyerahkan kartu kredit, kemudian di swipe, diserahkan ke operator, dan tidak harus menghitung uang dalam jumlah banyak. Kemudian diterima di seluruh dunia, ya, ini yang paling utama. Jadi termasuk bertransaksi secara global. Asuransi kecelakaan perjalanan juga tercover, asuransi ketidaknyamanan dalam perjalanan, kemudian fasilitas executive language, ya. Jadi ada fasilitas executive. Kemudian asuransi perlindungan pembelian, dan yang berikutnya adalah mendapatkan reward program. Selanjutnya mendapatkan bunga bank, sudah barang tentu. Terhindar dari risiko uang palsu juga ya. Menghemat pengeluaran, penolong di saat tak terduga, ada rekaman transaksi, budgeting yang mudah, karena apa? Semua pemasukan dan pengeluaran itu bisa ter-tracking, ya, laporannya. Kemudian prestis, ya, jadi bagi si pemegang kartu sendiri telah punya gengsi tersendiri. Benefit tambahan, ya, karena apa dikatakan benefit tambahan? Karena dari uang yang kita save dengan menggunakan fasilitas kredit, kita otomatis juga sama punya tabungan di situ, ada suku bunga. Kemudian benefit tambahan itu artinya kemudahan kita dalam bertransaksi, ya. Jadi tidak harus dalam bentuk uang tunai. Kemudian alat belanja zaman digital atau zaman now, no charge for the shelves. Kartu kredit bisa sebagai modal usaha. Dan yang selanjutnya adalah prosedur verifikasi uang tunai. Hal-hal yang harus perlu dilakukan penjual atau produsen jika menerima uang yang diragukan keasliannya. Tentunya prosedur dalam verifikasi uang tunai itu bagaimana kita bisa mengetahui, ya, di sini sehingga ada prosedur yang harus dilakukan oleh penjual jika produsen menerima uang yang diragukan keasliannya. Pertama adalah menahan uang tersebut dan tidak memberikan pengganti. Kedua, menjaga fisik uang agar tidak rusak. Ketiga, mencatat identitas pemegang atau pemilik. Yang keempat adalah menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Itu. Selanjutnya besok kita sebelum kita lanjutkan kepada cara memverifikasi uang atau menangani uang dengan 3D, yaitu dilihat, diraba, dan terawang. Lebih detailnya nanti kan kita bahas bagaimana kita verifikasi tentang uang pecahan 5.000, 10.000. Nah, itu kita harus tahu dulu identifikasinya seperti apa, ciri-cirinya. Tentunya kita akan menggunakan cara-cara dengan sebutan 3D, ya, dilihat, diraba, dan terawang pada pertemuan yang akan datang. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Silahkan kalau memang nanti ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan pada kelas maya yang sudah kita siapkan baik di Google Class maupun di Schoology. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, pastikan bahwa program pembelajaran jarak jauh tetap bisa dimaksimalkan secara baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.